Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Siregar dengan NIM 2010-1012 Prodi Ahwalus Sassia Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padang Sidimpuan. Di sini saya akan menganalisis data perkara dengan kasus analisis kasus permohonan poligami yang didahului nikah siri berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun duduk perkara putusan Pengadilan Agama Surakarta nomor 840/PDTG/2015/PASKA diuraikan bahwa pada tanggal 6 Desember 1992 pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan akta nikah nomor 30 tanggal 6 Desember 1992. Pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan akta nikah nomor 30 tanggal 6 Desember 1992. Setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon, dan selama pernikahan tersebut, pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak yang masih berusia 22 tahun dan 2 tahun. Selanjutnya, pemohon hendak menikah lagi atau berpoligami dengan seorang perempuan yang masih berusia 29 tahun, seorang pedagang yang selanjutnya disebut calon istri kedua, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Pemohon hendak menikah lagi atau berpoligami karena istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, yaitu tunanetra sejak 3 tahun belakangan. Namun pemohon dan calon istri kedua sudah nikah siri sejak tahun 2010. Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah disertai dengan surat pernyataan tidak keberatan di madu dari termohon, surat keterangan penghasilan pemohon yaitu sebesar Rp4.500.000, dan surat pernyataan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak pemohon. Termohon juga telah menyampaikan jawaban secara lisan terhadap semua dalil yang diajukan pemohon dan tidak keberatan terhadap keinginan pemohon yang ingin menikah lagi. Berikut ini saya akan menguraikan beberapa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 840/PDTG/2015/PASKA tentang poligami. 1. Bahwa alasan pemohon mengajukan izin poligami adalah karena pada pokoknya termohon telah 3 tahun menderita sakit mata sampai tidak bisa melihat dan sulit diharapkan untuk bisa disembuhkan, sehingga termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Selain itu, pemohon juga telah lama menjalin hubungan dengan calon istri kedua, dan dari hubungannya tersebut telah melahirkan 2 orang anak. Yang kedua, telah melahirkan 2 orang anak. Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah disertai dengan surat pernyataan tidak keberatan di madu dari termohon, surat keterangan penghasilan pemohon yaitu sebesar Rp4.500.000, dan surat pernyataan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak pemohon. Termohon juga telah menyampaikan jawaban secara lisan semua dalil yang diajukan pemohon dan tidak keberatan terhadap keinginan pemohon yang ingin menikah lagi, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan memenuhi syarat di dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Yang ketiga, berdasarkan jawaban termohon yang tidak membantah atas dalil yang diberikan oleh pemohon bahwa termohon telah 3 tahun menderita penyakit mata atau tidak dapat melihat, yang sulit diharapkan untuk segera sembuh, sehingga termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani dan memenuhi kebutuhan pemohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf B Undang-Undang Perkawinan.
Yang selanjutnya, pemohon berkeinginan untuk menaati syariat Islam serta untuk mentaati ketentuan hukum perkawinan, yaitu agar pernikahannya dengan calon istri kedua dapat dicatatkan di kantor urusan agama dan menurut keterangan para saksi. Pemohon termasuk orang yang baik dan bertanggung jawab, maka langkah pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami dengan menempuh jalur resmi, yaitu dengan mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surakarta dapat untuk dipertimbangkan. Adapun analisis putusan nomor 840-PDTG-2015-PA-SKA tentang poligami. Keabsahan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 yang menetapkan yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku menurut yang ditelusuri sebab-sebab terjadinya nikah siri antara lain. Yang pertama itu tidak ada biaya, yang kedua karena perkawinan di bawah umur, yang ketiga karena poligami. Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan merupakan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Adapun hukum material bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Berikut aturan pelaksanaan berprinsip pada asas monogami, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diizinkan untuk beristri lebih dari seorang. Tetapi alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh pengadilan agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud. Selanjutnya, dalam pasal 40 sampai dengan pasal 43 Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya mengatur tentang apabila seorang suami yang hendak menikah lagi atau berpoligami, maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Namun putusan dari Pengadilan Agama Surakarta nomor 840/PDTG/2015/PA-SKA tentang poligami, yang mana alasan yang diajukan oleh pemohon adalah istri mendapatkan sakit atau tidak dapat melihat sejak 3 tahun terakhir sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan pemohon sudah menikah siri dengan calon istri kedua sejak tahun 2010 dan telah mempunyai 2 orang anak. Berdasarkan pengertian yang telah diketahui oleh masyarakat, pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama. Dan di dalam putusan tersebut, pemohon sebelum melakukan poligami didahului dengan melakukan nikah siri dengan calon istri kedua. Pernikahan siri ini banyak terjadi di hampir semua kalangan masyarakat kita. Namun putusan dari Pengadilan Agama Surakarta nomor 840/PDTG/2015/PA-SKA tentang poligami, yang mana alasan yang diajukan oleh pemohon adalah istri mendapatkan sakit atau tidak dapat melihat sejak 3 tahun terakhir sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan pemohon sudah menikah siri dengan calon istri. Apabila dianalisis berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, maka alasan-alasan dan syarat-syaratnya adalah telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Akan tetapi, bila melihat berdasarkan hal yang diatur di dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa apabila seorang suami hendak menikah lagi atau berpoligami, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan agama. Oleh karena itu, pernikahan poligami yang dilakukan secara siri adalah melanggar pasal ini.
Selanjutnya di dalam pasal 45 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintahan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa orang-orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 40 tersebut merupakan pelanggaran dan akan dihukum dengan hukuman denda maksimal Rp7.500.